Perkenalkan, nama saya Angelita Nomilami. Saya bersama dua teman saya, yaitu Albertus Gorinus Ndunai dan Andreas Capestriano Mau. Kami dari kelompok 1 kelas 5C program studi akuntansi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi pada entitas lain. Bagian pertama saya yang akan menjelaskan mengenai struktur usaha kompleks. Yang pertama, perluasan usaha. Sebagian perusahaan berusaha untuk memperluas usahanya sebagai cara untuk bertahan dan mendapatkan keuntungan. Pemilik dan manajer perusahaan memiliki kepentingan untuk meningkatkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini menimbulkan skala ekonomis terkait dengan proses produksi maupun distribusi. Nah, melalui perluasan ke pasar baru atau melalui akuisisi perusahaan lain yang sudah ada di pasar tersebut, perusahaan dapat mengembangkan potensi perolehan laba baru, dan bagi industri yang memiliki siklus usaha dapat meningkatkan laba melalui diversifikasi. Sebagai contoh, Bank Danamon, salah satu bank komersial terbesar, itu mengakuisisi Adira Finance sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang kuat dalam portofolio pembiayaan konsumen. Yang kedua, mengenai struktur organisasi dan tujuan usaha. Struktur organisasi yang kompleks dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan seperti meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Contohnya, banyak perusahaan membentuk anak perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usaha tertentu. Anak perusahaan di sini adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain, yaitu induk perusahaan. Biasanya melalui kepemilikan mayoritas atau kepentingan pengendali saham perusahaan. Karena anak perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, risiko induk perusahaan terkait dengan aktivitas anak perusahaan tersebut dibatasi. Perusahaan sering memindahkan piutangnya ke anak perusahaan atau entitas bertujuan khusus yang kemudian menggunakan piutang tersebut sebagai jaminan untuk menerbitkan surat utang atau obligasi ke perusahaan lain atau sekuritasi. Pihak eksternal dapat mempunyai sebagian atau seluruh kepemilikan pada entitas tersebut, sehingga kemungkinan induk perusahaan yang memindahkan piutang untuk membagi risiko sehubungan dengan piutang tersebut. Dalam beberapa situasi, keuntungan pajak dapat diperoleh dengan melakukan beberapa aktivitas melalui entitas terpisah. Yang ketiga, struktur organisasi, akuisisi, dan pertimbangan etika. Dalam beberapa kasus, manajer menggunakan struktur organisasi yang kompleks untuk memanipulasi pelaporan keuntungan demi kepentingan pribadi. Banyak perusahaan ternama mengambil keuntungan dari celah atau kekurangan dalam aturan pelaporan keuangan menggunakan anak perusahaan atau entitas lain untuk meminjam uang dalam jumlah besar tanpa menyajikan laporan utang pada laporan posisi keuangannya. Beberapa perusahaan telah mendirikan entitas bertujuan khusus untuk memanipulasi laba. Istilah entitas bertujuan khusus di sini menjadi sangat terkenal belakangan ini karena adanya kasus penyalahgunaan entitas tersebut oleh sejumlah perusahaan seperti Enron. Entitas bertujuan khusus atau EBK secara umum adalah sebuah alat pendanaan yang bukan merupakan entitas operasi secara substantif dan biasanya diciptakan untuk sebuah tujuan tertentu. EBK dapat berbentuk perseroan terbatas, komisarium, maupun persekutuan. Berikutnya, mengenai perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Yang pertama, perluasan dari dalam. Sejalan dengan perluasan dari dalam, perusahaan sering menyadari adanya keuntungan untuk menjalankan usahanya yang semakin berkembang melalui anak perusahaan
atau entitas lainnya seperti persekutuan, ventura bersama, atau entitas khusus. Pada sebagian besar situasi, segmen yang dapat diidentifikasi dari aset perusahaan yang ada ditransfer ke entitas baru sebagai gantinya perusahaan yang mentransfer menerima kepemilikan saham. Terdapat berbagai alasan yang dapat memotivasi suatu perusahaan menciptakan anak perusahaan atau entitas baru. Perusahaan yang terdiversifikasi secara luas dapat menempatkan operasi yang tidak berhubungan pada perusahaan yang terpisah untuk memudahkan lini pengendalian dan memfasilitasi evaluasi hasil operasi. Yang kedua, perluasan melalui kombinasi bisnis. Seringkali perusahaan menemukan bahwa memasarkan produk baru atau masuk ke dalam suatu area baru lebih mudah dengan menggunakan perluasan atau kombinasi bisnis dengan perusahaan lain dibanding melalui perluasan internal. Misal, Singtel, perusahaan telekomunikasi ternama di Singapura, yang era usahanya meningkat secara signifikan setelah mengakuisisi Telkomsel Indonesia. Di dalam perluasan melalui kombinasi ini terdapat dua perjanjian, yaitu perjanjian informal dan perjanjian formal. Yang pertama, perjanjian informal. Bentuk perjanjian informal dapat bermacam-macam. Suatu perjanjian yang sederhana secara personal kadang dibutuhkan untuk membangun sebuah hubungan baik jangka panjang dalam suatu usaha bersama. Contohnya, perusahaan-perusahaan dengan produk atau jasa yang saling melengkapi membangun hubungan kerja secara implisit. Contoh lainnya, sebuah kontraktor bangunan selalu menggunakan subkontraktor elektrik atau pipa yang sama. Beberapa perusahaan membentuk aliansi strategis untuk bekerja sama dalam bentuk formal, misalnya Garuda Indonesia dan Singapore Airlines yang saat ini bekerja sama melalui perjanjian strategis dalam pembagian rute Jakarta dan Pasar. Yang kedua, mengenai perjanjian formal. Kombinasi bisnis secara formal biasanya disertai dengan perjanjian secara tertulis. Perjanjian ini menjelaskan persyaratan kombinasi bisnis, termasuk bentuk perusahaan yang bergabung, pertukaran di posisi efek yang beredar, dan hak serta liabilitas partisipan. Pelaksanaan perjanjian tersebut mengharuskan adanya pengakuan pada pembukuan salah satu atau lebih perusahaan yang bergabung. Dalam beberapa kasus, perjanjian formal sama secara substansi, namun berbeda bentuk. Contohnya, suatu perusahaan membuat perjanjian untuk melakukan sewa atau lease seluruh aset perusahaan lain untuk periode yang lama hingga beberapa dekade, yang pengaruhnya adalah untuk memiliki perusahaan lain tersebut. Contoh lain yang sama yaitu suatu perjanjian operasional yang memberikan otoritas manajemen penuh kepada suatu perusahaan terhadap operasi perusahaan lain selama periode waktu yang lama, juga dapat dianggap bertujuan untuk melakukan kombinasi bisnis. Walaupun substansi dari perjanjian tersebut adalah kombinasi bisnis, biasanya dari perspektif akuntansi tidak dianggap sebagai kombinasi bisnis. Yang ketiga, mengenai frekuensi kombinasi bisnis dan entitas yang kompleks. Hanya sedikit perusahaan besar yang berfungsi sebagai satu entitas legal dalam lingkungan bisnis modern. Hampir semua perusahaan paling tidak mempunyai satu anak perusahaan, dengan banyak perusahaan yang terdiversifikasi mempunyai beratus-ratus anak perusahaan. Dalam beberapa kasus, anak perusahaan didirikan untuk melaksanakan secara terpisah aktivitas operasi yang sudah ada di mana sebelumnya dikerjakan oleh induk perusahaan.
anak perusahaan lain dapat diakuisisi melalui kombinasi bisnis. Yang keempat, struktur organisasi yang kompleks. Selain struktur induk dan anak perusahaan yang telah menjadi struktur standar bagi banyak perusahaan pada satu dekade ini, struktur lain yang lebih kompleks mulai dikenal beberapa tahun terakhir. Saat ini, banyak perusahaan yang melakukan sebagian operasionalnya melalui entitas selain anak perusahaan. Yang kelima, struktur organisasi dan pelaporan keuangan. Ketika sebuah perusahaan mengembangkan atau mengubah struktur organisasinya, baik melalui pengambil alihan perusahaan lain atau melalui divisi internal, struktur baru tersebut harus dievaluasi untuk menentukan proses pelaporan keuangan yang tepat. Berikut ini ada beberapa pendekatan yang bisa diterapkan tergantung dengan keadaan. Yang pertama, yaitu merger. Sebuah kombinasi bisnis di mana aset dan liabilitas dari perusahaan yang diambil alih digabungkan dengan aset dan liabilitas perusahaan yang mengambil alih tanpa menambah komponen organisasi. Jadi, pelaporan keuangan dibuat berdasarkan struktur organisasi yang lama, yaitu perusahaan yang mengambil alih. Yang kedua, mengenai kepemilikan kendali atau kepentingan pengendali atau controlling ownership. Suatu kombinasi bisnis di mana perusahaan yang diambil alih tetap beroperasi sebagai entitas legal yang terpisah dan sebagian besar saham biasanya dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Bentuk ini akan menimbulkan hubungan induk dan anak perusahaan. Standar akuntansi biasanya mengharuskan laporan keuangan dari induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan untuk pelaporan bertujuan umum sehingga seakan-akan merupakan suatu perusahaan tunggal. Perlakuan yang sama diterapkan jika anak perusahaan tidak diperoleh dan dengan cara dibeli tetapi diciptakan. Yang ketiga, mengenai kepemilikan non-pengendali atau kepentingan non-pengendali atau non-controlling ownership. Pembelian kepentingan perusahaan lain kurang dari mayoritas atau kurang dari 50% tidak mengakibatkan timbulnya kombinasi bisnis atau situasi pengendalian. Hal yang sama dapat terjadi ketika suatu perusahaan yang menciptakan entitas lain dan memiliki hak kepemilikan kurang dari hak untuk mengendalikan atau membeli hak kepemilikan kurang dari hak untuk mengendalikan suatu persekutuan. Dalam laporan keuangannya, investor seperti akan melaporkan hak kepemilikan pada investi sebagai investasi dengan metode akuntansi tertentu sesuai dengan kondisi investasinya. Yang keempat, kepentingan menguntungkan lainnya atau other benefit interest. Suatu perusahaan dapat memiliki kepentingan pada entitas lain walaupun tanpa ada kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Kepemilikan tersebut mungkin timbul karena adanya perjanjian yang dibuat oleh entitas tersebut atau melalui perjanjian operasi atau keuangan. Ketika kepemilikan timbul berdasarkan faktor selain presentasi kepemilikan, peraturan pelaporan dapat menjadi kompleks dan tergantung pada situasi. Secara umum, suatu perusahaan yang mampu membuat keputusan yang secara signifikan mempengaruhi hasil dari aktivitas entitas lain atau diharapkan mendapatkan mayoritas dari laba dan rugi entitas tersebut dianggap sebagai penerima manfaat utama atau primary beneficiary entitas tersebut. Biasanya, laporan keuangan entitas akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan primary beneficiary. Berikutnya mengenai penciptaan entitas usaha. Perusahaan yang hendak melakukan kegiatan operasi melalui entitas usaha yang terpisah biasanya memilih bentuk anak perusahaan
perusahaan ventura bersama atau persekutuan. Entitas yang dibentuk melalui pencatatan untuk aset dan liabilitas yang ditransfer dengan cara biasa berdasarkan nilai buku pada saat transfer. Pelaporan keuangan berikutnya melibatkan konsolidasi dari laporan keuangan entitas yang dibentuk dengan laporan keuangan induk perusahaan. Secara keseluruhan, laporan keuangan konsolidasi memperlihatkan seakan-akan tidak pernah terjadi proses transfer. Berikutnya ada contoh soal mengenai penciptaan entitas usaha. Contoh ilustrasi, asumsikan PT Alinso menciptakan sebuah anak perusahaan, PT Binato, dan mentransfer aset dan liabilitas berikut ke PT Binato, serta sebagai pertukaran memperoleh 1000 lembar saham biasa PT Binato dengan nilai par 2000. Berikut adalah tabel. Yang pertama kas, nilai bukunya 70 juta, persediaan harga perolehannya 50 juta, nilai bukunya 50 juta, tanah harga perolehan 75 juta, nilai bukunya 75 juta, bangunan harga perolehan 100 juta, nilai bukunya 80 juta, peralatan 250 juta, nilai buku 160 juta. Semua jumlah dari nilai buku tersebut adalah 435 juta. Dari penjumlahan tersebut, PT Alianso mencatat transaksi dengan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, PT Alianso mencatat transaksi dengan jurnal sebagai berikut. Pertama, investasi pada modal saham biasa PT Binato di debit 435 juta, akumulasi penyusutan 110 juta, akumulasi penyusutan ini 110 juta ini didapat dari 100 juta kurang 80 juta ditambah dengan 250 juta kurangi 160 juta. Yang ketiga, kas di kredit 70 juta, persediaan di kredit 50 juta, tanah 75 juta di kredit, bangunan 100 juta di kredit, peralatan 250 juta di kredit. Yang kedua, PT Binato mencatat transfer aset dan penerbitan saham besar, nilai buku aset ditransfer sebagai berikut. Yang pertama, kas di debit 70 juta, persediaan di debit 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta di debit. Akumulasi penyusutan di kredit 110 juta, modal saham biasa, nilai parnya 2000, di kredit 200 juta, agio saham biasa di kredit 235 juta. Sekian hasil presentasi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Andreas Capistrano Mau dengan NIM 19100-298. Baik, saya di sini akan menjelaskan contoh soal penciptaan entitas usaha yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Seperti berikut. PT Aliansa mencatat transaksi dengan jurnal sebagai berikut. Investasi pada modal saham biasa PT Binato 435 juta, akumulasi penyusutannya sebesar 110 juta, pada kas 70 juta, persediaan 50 juta, tanah sebesar 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta. Semuanya 110 juta itu didapat dari 100 juta dikurangi dengan 80 juta ditambah dengan 250 juta dikurangi dengan 160 juta. PT Binato mencatat transfer aset dan penerbitan saham besar, nilai buku aset ditransfer sebagai berikut.
kas sebesar 70 juta, persediaan 50 juta, tanah 75 juta, bangunan 100 juta, peralatan 250 juta, pada akumulasi penyusutannya sebesar 110 juta, modal saham biasa nilai pari Rp2.000 itu 200 juta, dan agio saham sebesar 235 juta. Baik, yang berikutnya mengenai penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Jenis-jenis kombinasi bisnis. Ada 3 jenis utama dari kombinasi bisnis secara legal, yaitu legal merger, legal konsolidasi, dan akuisisi saham. Metode untuk melakukan kombinasi bisnis yaitu dengan cara akuisisi aset dan akuisisi saham. Baik, yang berikutnya tentang penilaian entitas usaha. Nilai setiap aset dan liabilitas. Nilai dari setiap aset dan liabilitas suatu perusahaan biasanya ditentukan melalui penilaian apresial. Liabilitas lancar biasanya dianggap mempunyai nilai wajar sama dengan nilai bukunya, karena liabilitas lancar akan dibayar pada nilai tercatatnya dalam jangka pendek. Sebagai contoh, obligasi dalam nilai nominal sebesar 100 juta rupiah, jangka waktu 10 tahun, tingkat bunga 6%, bunga dibayar tahunan. Dikeluarkan pada nilai nominalnya 3 tahun yang lalu. Dan tingkat bunga pasar sekarang untuk sekuritas yang sama adalah 10%. Nilai liabilitas tersebut sekarang dihitung sebagai berikut. Nilai sekarang untuk 7 tahun pada tingkat bunga 10% dari pembayaran pokok sebesar 100 juta rupiah, yaitu 100 juta rupiah dikali dengan 0,5316 menjadi 51.316 rupiah. Nilai sekarang pada tingkat bunga 10% dari 7 kali pembayaran bunga 6 juta. Itu 6 juta dikali dengan 0,48682 sehingga menjadi 29.211.000 rupiah. Sehingga total nilai sekarang obligasi menjadi 80.527.000 rupiah. Yang berikutnya nilai laba potensial. Ada beberapa pendekatan untuk mengukur nilai dari laba masa depan suatu perusahaan. Kadang-kadang suatu perusahaan dinilai berdasarkan kelipatan dari labanya. Sebagai contoh, jika PT ABC melaporkan laba sebesar 35 juta rupiah pada tahun berjalan, nilai perusahaan berdasarkan kelipatan 10 dari laba tahun berjalan adalah sebesar 350 juta rupiah. Kelipatan yang digunakan merupakan masalah pertimbangan dan berdasarkan faktor-faktor seperti risiko dan variabilitas laba dan tingkat pertumbuhan yang diantisipasi. Metode lain untuk menilai suatu perusahaan adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan dihasilkan perusahaan. Metode ini mengharuskan adanya penentuan nilai dan waktu dari arus kas masa depan dan mendiskontokan arus kas tersebut ke nilai sekarang pada tingkat bunga diskonto yang sesuai untuk perusahaan tersebut. Sebagai contoh, jika PT ABC diharapkan untuk menghasilkan arus kas sebesar 35 juta rupiah untuk tiap tahunnya selama 25 tahun, maka sekarang dari perusahaan pada tingkat bunga diskonto 10% adalah sebesar 317.696.400 rupiah. Dihitung sebagai berikut. Arus tahunan yang dihasilkan sebesar 35 juta, faktor nilai sekarang dari anuitas 25 kali pembayaran pada tingkat bunga 10% dikali dengan 9,07704. Jadi nilai sekarang dari laba masa depan sebesar 317.696.400 rupiah. Estimasi potensi laba masa depan memerlukan berbagai asumsi dan estimasi, sehingga tidak mengherankan pembeli dan penjual sering menemui kesulitan menyetujui nilai dari laba perusahaan di masa depan.
baik. Yang berikutnya, penilaian kepentingan yang dipertukarkan. Ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, harus diperhatikan nilai kepentingan atau consideration yang dipertukarkan. Tidak terlalu sulit jika kas digunakan dalam akuisisi, tetapi penilaian akan semakin sulit jika yang dipertukarkan adalah sekuritas, terutama jika sekuritas tersebut adalah sekuritas baru yang tidak diperdagangkan atau sekuritas dengan fitur tidak biasa. Baik, selanjutnya akuntansi pembelian untuk penggabungan usaha. Pembelian suatu perusahaan pada dasarnya sama dengan pembelian aset atau kelompok aset lain. Ketika suatu aset dibeli, konsiderasi diberikan sebagai ganti untuk hak kepemilikan atas aset yang dibeli. Sama juga ketika suatu perusahaan yang diakuisisi. Pada saat aset dibeli, pembeli mencatat aset sebesar biaya perolehan yang timbul untuk mengakuisisi aset tersebut. Biaya perolehan biasanya ditentukan berdasarkan nilai wajar aset yang diakuisisi atau nilai wajar konsiderasi yang diberikan. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Selanjutnya, kombinasi bisnis melalui pembelian saham. Contoh soal, jika PT Cakra menukarkan 10.000 lembar sahamnya dengan total nilai pasar sebesar 610 juta rupiah untuk semua saham PT Andika dalam transaksi pembelian dan timbul biaya merger sebesar 40 juta rupiah dan biaya penerbitan saham sebesar 25 juta rupiah yang sebelumnya dicatat dalam akun beban tangguhan. PT Cakra mencatat ayat jurnal berikut pada saat penerimaan saham PT Andika. Beban merger sebesar 40 juta rupiah, biaya penerbitan saham tangguhan sebesar 25 juta rupiah, kas sebesar 65 juta rupiah. Investasi pada saham PT Andika sebesar 610 juta rupiah, modal saham biasa sebesar 100 juta rupiah, agro saham biasa sebesar 485 juta rupiah, biaya penerbitan saham tangguhan sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis. Untuk mengilustrasikan pelaporan keuangan setelah kombinasi bisnis, asumsikan terdapat informasi berikut untuk PT Cakra dan PT Andika. PT Cakra, laba terpisah pada tahun 2020 sebesar 300 juta rupiah. Pada tahun 2021 sebesar 300 juta rupiah. Jumlah saham beredar 31 Desember pada tahun 2020 sebesar 30.000 rupiah. Pada tahun 2021 sebesar 40.000 rupiah. Laba bersih PT Andika pada tahun 2020 sebesar 60 juta rupiah, pada tahun 2021 sebesar 60 juta rupiah. PT Cakra mengakuisisi seluruh saham PT Andika pada nilai bukunya 1 Januari 2021 dengan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa. Setelah itu PT Cakra menyajikan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2020-2021. Laba bersih dan laba per saham yang disajikan PT Cakra dalam laporan keuangan komparatif untuk 2 tahun adalah sebagai berikut. Pada tahun 2020, laba bersih sebesar 300 juta rupiah, laba per saham sebesar 10.000 rupiah, didapat dari 300 juta rupiah dibagi 30.000 lembar. Pada tahun 2021, laba bersih sebesar 300 juta rupiah, ditambah 60.000 rupiah, menjadi 360 juta rupiah. Laba per saham sebesar 9.000 didapat dari 360 juta rupiah dibagi 40.000 lembar. Isu-isu lain dalam akuntansi penggabungan usaha. Yang pertama, laporan arus kas konsolidasi, konsolidasi setelah akuisisi intern, perhitungan pajak konsolidasi, dan yang terakhir laba per saham konsolidasi.